Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Tatiana selaku dosen konsep dasar keperawatan. Saya Bella Inelita dengan NIM 95 sebagai mahasiswa D3 Keperawatan 2021 UPN Veteran Jakarta ingin melaksanakan roleplay tentang sejarah dan biografi serta tindakan keperawatan pahlawan keperawatan yaitu Florence Nightingale. Dahulu kala, profesi perawat didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai jiwa keibuan serta dapat merawat dirinya dan mengobati orang lain. Dahulu kala juga, profesi perawat dianggap sebagai profesi yang hina dan rendah, dan rumah sakit juga dianggap sebagai tempat yang kotor dan jorok. Namun semuanya sirna begitu saja sejak kedatangan seorang perempuan yang memiliki julukan The Lady with Lamp. Ia mematahkan stigma buruk profesi keperawatan dan menggantikannya dengan profesi keperawatan sebagai pekerjaan yang terhormat. Perempuan yang memiliki julukan The Lady with Lamp adalah Florence Nightingale. Beliau lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia. Beliau adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Beliau berasal dari golongan kaya. Ibunya adalah Florence Nightingale yang berasal dari keluarga pedagang yang suka bersosialisasi dengan orang kaya sederajatnya. Ayahnya adalah William Edward Nightingale, seorang pemilik tanah yang kaya. Florence sendiri dibimbing oleh keluarganya di bidang bahasa seperti matematika dan sejarah. Namun pada saat ia berusia 16 tahun, ia menyadari bahwa menjadi perawat adalah panggilan Tuhan untuk dirinya. Tumbuh saat ia berlibur ke Jerman pada tahun 1840. Saat itu ia bertemu dengan biarawati yang bernama Lutheran yang bertugas di salah satu rumah sakit milik pendeta. Di situ ia kagum dengan Lutheran yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mau membantu banyak orang. Keinginannya tersebut pun disampaikan kepada kedua orang tuanya, namun keinginan tersebut ditentang keras oleh kedua orang tuanya. Florence yang tidak pantang menyerah, dia terus belajar ilmu keperawatan dan mendesak orang tuanya agar merestuinya. Hingga akhirnya, Florence pun dapat mengikuti pelatihan keperawatan di Institut Diaken Protestan di Kaiserwerth. Lalu pada tahun 1853, Florence diberikan kepercayaan menjadi ketua di Institut Perawat Terhormat di London. Ini adalah langkah awalnya untuk membuat model rumah sakit berkelas dan berstandar medis yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kepintarannya memasang lonceng kepada pasien agar para pasien dapat memanggil para perawat jika ia ingin disuguhi makanan atau meminta air hangat kepada perawat. Julukan The Lady with Lamp yang dijuluki kepada dirinya tidak lepas dari tindakannya, yaitu Florence suka mengecek keadaan pasiennya pada malam hari dengan membawa lampu minyak untuk meneranginya. Maka dari itu, Florence dijuluki sebagai The Lady with Lamp. Pada tahun 1854, Florence menjadi sukarelawan perawat di Perang Inggris melawan Rusia atau Perang Crimea. Ia dikirim ke Sekutaria Inggris, dan Florence banyak membantu di sana dengan kecakapan dan keahliannya yang membuat semua orang terkagum dengannya. Florence sendiri pernah menulis sebuah buku yang berjudul Notes on Nursing yang berisi catatan lengkap tentang keperawatan yang sampai saat ini buku tersebut digunakan sebagai panduan sekolah keperawatan dunia. Pada tahun 1860, Florence juga mendirikan sebuah sekolah keperawatan Nightingale untuk melatih para perawat di Rumah Sakit Thomas London. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir kisah dari Florence Nightingale yang sangat mengagumkan. Berakhirnya kisah Florence Nightingale, yaitu pada tahun 1910, Florence menghembuskan nafas terakhirnya di usia 90 tahun. Atas jasa besarnya, Florence diberikan penghargaan British Order of Merit 5 tahun setelah kematiannya. Pemerintah di Inggris pun mendirikan monumen Perang Crimea untuk menghormati perjuangan Florence Nightingale. Berikut ini adalah sebuah video tentang contoh tindakan asuhan keperawatan. Di sini saya mengambil contoh asuhan tindakan keperawatan, yaitu melakukan pengecekan suhu pada pasien dengan menggunakan komunikasi terapeutik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Bella yang akan bertugas merawat Ibu dari pagi sampai siang nanti ya, Bu. Baik, Sus. Dari yang saya amati, sepertinya semalam tidur Ibu sudah mulai nyenyak ya, Bu. Sudah, Sus. Sudah dengan ikut kemarin. Alhamdulillah. Kedatangan saya kemari bertujuan untuk memeriksa suhu tubuh Ibu ya. Kira-kira waktunya 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, Sus.
Baik, saya mulai sekarang ya, Bu. Baik, sus. Maaf. Hasilnya 38 derajat ya, Bu. Masih sedikit demam. Baik, sus. Pemeriksaan tadi bagaimana, Bu, perasaannya? Sudah tenang, sus. Berarti demam saya sudah mulai turun ya, sus. Iya, betul. Sudah turun dari yang kemarin-kemarin dan perkembangannya pun sudah signifikan. Sebentar lagi Ibu boleh pulang. Kalau dari yang saya lihat, makanan Ibu tidak dihabiskan ya, Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya? Iya, udah kenyang, sus. Dan nafsu makan juga belum kembali normal. Oh, begitu ya, Bu, alasannya. Saya mempunyai solusi untuk hal itu. Kalau boleh, nanti Ibu coba saja makannya perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus. Yang penting makanannya bisa habis ya, Bu. Baik, sus. Baik, kalau begitu sesinya sudah habis ya, Bu. Nanti jam 12 siang saya akan kembali untuk memeriksa infus Ibu. Baik, terima kasih, sus. Jangan lupa makanannya dihabiskan agar Ibu cepat sembuh ya, Bu. Ya, sus. Selamat beristirahat. Baik, sus. Saya permisi ya, Bu. Ya, sus. Sekian video roleplay yang dapat saya sampaikan dan saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.